Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Nabiyyina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Faya ibadallah, usini wa iyyakum bitaqwallah. Kama qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Amma ba'd. Allahu akbar, 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 Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Saudaraku kaum muslimin, aidin aidat rahimakumullah, berlalu sudah bulan Ramadan dengan segala kemuliaannya, dan Ramadan yang baru saja kita jalani di tahun ini memang terasa berbeda dari sisi situasi dan kondisi yang ada di tengah pandemi yang sedang melanda. Namun sungguh Ramadan tetaplah istimewa, karena Ramadanlah yang membuat suasana menjadi begitu indah, bertabur kemuliaan dan keagungan apapun kondisi dan keadaannya. Lihatlah bagaimana anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala ketika Ramadan datang. Nabi bersabda dalam hadisnya, "Idza jaa Ramadan, futtihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar wa suffidatis syayatin." Apabila Ramadan datang, maka dibukalah pintu-pintu surga, ditutuplah pintu-pintu neraka, dan dibelenggulah setan-setan. Ketiga keutamaan ini tidak pernah sekaligus Allah berikan pada bulan-bulan lainnya, kecuali hanya pada bulan Ramadan saja. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ramadan yang baru saja kita lalui di tengah pandemi saat ini mengajarkan agar kita menjalani Ramadan dengan lebih hakiki, sehingga benar-benar mampu meraih ketakwaan yang sejati. Dulu mungkin sering kita menjalani Ramadan hanya dengan sebatas aksesoris dunia, hanya bergembira dengan semarak kulit luarnya Ramadan, dengan lebih sibuk berwisata kuliner, berbelanja busana dan sebagainya. Meski semua itu hukumnya mubah selama tidak berlebihan dan tidak ada unsur kemaksiatan, namun jujur kita akui, terkadang akhirnya kita terjebak pada sebatas mengisi Ramadan dengan gegap gempita kulit luarnya saja. Padahal Ramadan selalu datang menyapa kita dengan membawa keberkahan sejati melalui maghfirah ampunan Allah, pahala yang berlimpah, penguatan iman, penyucian jiwa, dan segala keindahan sejati yang luar biasa. Namun sering kita hanya tertarik
untuk menjalaninya sebatas gegap gempita, kulit luar, hiruk pikuk dunianya, dan kurang bersungguh-sungguh dalam menjalankan ibadah Ramadan yang hakiki kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di tahun ini, dalam suasana yang berbeda, di tengah pandemi, saat diterapkan pembatasan sosial, dianjurkan mengurangi kegiatan di luar yang tidak diperlukan, mengurangi pergi ke pasar, pusat perbelanjaan. Setelah semua itu diterapkan, seolah Ramadan ingin menegaskan kepada kita bahwa ia tak ingin diisi sebatas dengan hiruk pikuk dunia, tapi benar-benar dengan kehadiran hati, kekhusyuan diri, dan selalu mendekat kepada Ilahi. Ramadan ingin dimaknai dengan sebenar-benarnya taqarrub kepada Allah, muhasabah dan beristighfar, bukan sekedar berlomba dalam konsumerisme dan saling menampilkan kemewahan. Dan saat ini kita berharap setelah menjalani Ramadan dengan latihan yang lebih mendalam itu, kita mampu meraih ketakwaan sejati, lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak dilenakan lagi dengan dunia yang melalaikan kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Saudaraku kaum muslimin, aidin aidat rahimakumullah, Ramadan di tengah wabah mengajarkan kita beberapa hikmah luar biasa. Pertama, Ramadan mengajarkan kita untuk menghadapi musibah wabah ini dengan ikhtiar dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lihat, ibadah puasa di bulan Ramadan adalah ibadah yang langsung betul-betul mengokohkan keimanan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Betapa tidak, ibadah puasa adalah satu-satunya ibadah dalam rukun Islam yang 5, yang ketika orang menjalankannya, maka tidak ada yang tahu kecuali hanya yang melakukan dan Tuhannya Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam puasa ada kedekatan luar biasa kepada Allah, ketersambungan kepada Allah, merasa selalu diawasi bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka begitu pula saat menghadapi wabah musibah ini, hendaknya seseorang berbekal pendidikan puasa Ramadan selalu merasa dekat dengan Allah, memohon perlindungan kepada Allah. Saat keimanan seseorang dekat kepada Allah, maka ketika dia menghadapi musibah wabah penyakit ini, tidak ada kepanikan, dia tetap tenang karena dia yakin yang pertama adalah bahwa tidak ada yang bisa menimpa seseorang kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Katakanlah, tidak ada yang bisa menimpa diri kami kecuali yang telah Allah tetapkan kepada kami. Dialah Allah pelindung kami, dan hanya kepada Allah orang-orang beriman itu bertawakal. Di sisi yang lain, dengan keyakinan yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita juga yakin bahwa ketika suatu kemudaratan itu telah menimpa seseorang, maka juga tidak ada yang bisa menghilangkannya kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Segenap makhluk bersatu untuk menghilangkan kemudaratan tak akan bisa terjadi tanpa izin Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iyamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illahu wa iyamsaska bi khairin fahuwa ala kulli syai'in qadir. Apabila sesuatu Allah timpakan berupa kemudaratan
kepada seseorang, maka tidak ada yang bisa menghilangkannya kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala sendiri yang bisa. Dan apabila Allah berkehendak memberikan kebaikan, maka Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu, tak akan bisa dihalangi oleh siapapun juga. Tentu keyakinan yang kokoh seperti ini kepada Allah sama sekali bukan berarti meniadakan ikhtiar, bukan berarti meniadakan upaya dan usaha kita. Sebab dalam Islam meyakini bahwa Allah mutlak yang menggenggam selamat celaka seseorang adalah perintah Allah, sementara berusaha, berupaya juga adalah perintah Allah yang lainnya. Hendaknya seseorang tidak menabrakkan dua perintah Allah ini. Kalau dia seorang mukmin yang benar, maka yakin dalam hatinya Allah yang menggenggam selamat celaka, lalu dia laksanakan perintah Allah untuk berusaha seoptimal kemampuan yang dia bisa. Ramadan juga mengajarkan usaha luar biasa ini. Lihatlah saat orang berpuasa, ketika orang menahan lapar dan hausnya karena yakin Allah bersamanya, tak mungkin Allah memberikan kewajiban di luar batas kesanggupannya. Tapi bukan berarti meniadakan ikhtiar. Nabi tetap mengajarkan untuk kita bersantap sahur agar terjaga stamina kita, fisik kita kuat dalam menjalankan berpuasa. Begitu pula saat berbuka tiba, hendaknya disegerakan berbuka puasa kita untuk menjaga kesehatan fisik kita. Kita pun dianjurkan mengkonsumsi kurma, mengkonsumsi air yang cukup, dan melakukan upaya-upaya medis lainnya. Pendek kata, seorang muslim di dalam hatinya yakin betul bahwa semuanya ada dalam genggaman Allah, dan fisiknya berupaya seoptimal kemampuannya. Inilah makna dari illalladzina amanu wa amilus salihat. Maka orang-orang yang beruntung itu adalah orang yang beriman, tapi dibuktikan keimanannya juga dengan amal terbaik, usaha yang terbaik yang mampu dia bisa. Berbeda atau bedanya adalah saat iman sudah kokoh bahwa Allah yang menggenggam selamat celaka, maka usaha yang dilakukan pun senantiasa sesuai dengan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana contohnya? Dia berusaha menutup dirinya, menutup mulutnya dengan masker. Karena itulah petunjuk medis yang memang harus dia laksanakan. Tapi dia tak berhenti hanya disibukkan dengan masker yang menutup mulutnya. Tapi dia jaga juga mulutnya dari perkataan dusta. Dia jaga mulutnya dari perkataan adu domba. Dia jaga mulutnya dari menghinakan orang lain, mengejek orang lain. Karena dia tahu dia harus menjaga dari sisi medis, tapi dia juga senantiasa tersambung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu pula saat medis mengajarkan untuk kita sering mencuci tangan kita, menjaga kebersihan. Itu kita laksanakan sebagai seorang muslim yang ingin menjadikan amal salih, amal yang terbaik di hadapan Allah. Tapi dia tak berhenti hanya dengan disibukkan cuci tangannya, tapi dia juga ingin membasahi, menyegarkan dirinya dengan air wudhu, tersungkur dalam ruku dan sujudnya. Salatnya dia jaga 5 waktu yang wajib sehari semalam. Di tengah kesibukan pekerjaannya, di tengah gegap gempitanya hiruk pikuk dunia, dia tetap menjaga kewajibannya kepada Allah. Inilah seorang mukmin yang sejati, yang menyatukan, menyelaraskan antara iman dan ikhtiarnya yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu pula saat medis menganjurkan kita untuk berjaga jarak, kita patuhi dengan segenap kemampuan kita. Tapi bagi seorang muslim, jangan hanya berhenti pada menjaga jarak karena takut terhadap virus yang menular. Itu kita lakukan dengan seoptimal kemampuan kita. Tapi hendaknya seorang muslim juga bersungguh-sungguh menjaga jaraknya dari yang syubhat, apalagi yang haram. Dia tak mau
ambil resiko dengan segala yang syubhat, yang meragukan. Dia tak ingin berdekat-dekatan dengan kemaksiatan, kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Seorang muslim kuat tawakal keimanannya kepada Allah, kuat ikhtiar upayanya seoptimal kemampuan yang dia bisa. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Selanjutnya, hikmah yang kedua, Ramadan di tengah wabah yang baru saja kita jalani bersama ini mengingatkan kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa taala tak butuh sama sekali kepada ibadah hamba-hambanya. Lihatlah ketika ada seseorang yang enggan untuk beribadah, dia diajak beribadah, dia merasa bahwa berat, terkungkung, terpaksa, terkekang dalam ibadahnya. Dia seolah merasa bahwa ketika dia beribadah, dia dirugikan oleh Allah dan Allah sedang mengambil keuntungan dari ibadahnya. Maka Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam Ramadan di tengah wabah ini bahwa Allah sama sekali tak butuh ibadah hamba-hambanya. Lihatlah bagaimana saat Ramadan masjid-masjid terbatasi kegiatan ibadahnya. Sampai di Masjidil Haram, di Ka'bah, tempat yang Allah letakkan pertama kali di dunia untuk menjadi pusat ibadah, sempat dihentikan kegiatan ibadah di dalamnya. Apa maknanya? Allah ingin membuktikan, mengajarkan kepada kita semua bahwa Allah tak butuh dengan ibadah hamba-hambanya. Kalian mau sholat, tak mau sholat, tak berpengaruh sedikit pun pada kemuliaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, faman sya'a falyu'min wa man sya'a falyakfur. Barang siapa yang mau berimanlah, tapi barang siapa yang tak mau, yang mau kafir, kafirlah. Allah tidak membutuhkan sedikit pun dari ibadah hamba-hambanya. Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan kepada kita bahwa mana orang yang merasa terkungkung dengan ibadah itu, mana orang yang merasa terpaksa dengan ibadah itu, tak usah beribadah. Allah tak butuh sedikit pun kepadanya. Allah maha kaya, maha mulia, bahkan Ka'bah pun ditutup karena Allah tak butuh sedikit pun dari peribadatan hamba-hambanya. Allah berfirman dalam hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, lau anna awwalakum wa akhirakum, seandainya yang pertama kali di antara kalian sampai yang terakhir kali di antara kalian, wa insakum wa jinnakum, dari kalangan jin dan manusianya, semuanya itu kata Allah, kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum, semuanya bertakwa kepada Allah sebagaimana ketakwaan orang yang paling bertakwa. Mazada dzalika fil mulki syai'an, itu tak menambah sedikit pun dari kemuliaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab Allah maha mulia, tak terhingga kemuliaan dan keagungannya. Allah melanjutkan, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum, andai yang pertama sampai yang terakhir di antara kalian, dari manusia dan jinnya, semuanya kata Allah, kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum ma naqasa dzalika min mulki syai'an. Semuanya tidak mau beribadah, semuanya berbuat dosa dengan perbuatan dosa yang paling buruk di antara hamba-hambaku, itu pun tak mengurangi sedikit pun dari kemuliaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah ingin menunjukkan kepada kita, Allah tak butuh kepada ibadah kita. Semua ibadah kita sepenuhnya akan kembali manfaatnya kepada kita sendiri. Saat kita beribadah, kitalah yang butuh kepada Allah, bukan Allah. Lihatlah bagaimana surat Al-Fatihah yang kita baca dalam solat kita. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, hanya kepadamu kami menyembah beribadah, hanya kepadamu kami minta pertolongan. Siapa yang butuh pertolongan itu? Kita yang butuh. Maka kitalah yang mengoptimalkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Maka saat orang memahami ini dengan benar, tidak ada keterpaksaan dalam dirinya untuk beribadah, karena Allah memang tak butuh kepada ibadahnya. Saat azan zuhur berkumandang di tengah kesibukan kantor atau bisnisnya, dia segera datang penuhi panggilan Allah. Dia segarkan dirinya dengan air wudhu, tersungkur dalam rukuk dan sujudnya. Kenapa? Karena dia yang butuh Allah, bukan Allah yang membutuhkan ibadah darinya. Dia memohon kepada Allah agar diberikan kesehatan, diberikan rizki yang halal, diberikan kekuatan. Dia yang butuh Allah. Allah tak butuh sama sekali dari hamba-hambanya. Saat malam, di tengah lelap tidurnya, dia pun bangun berusaha, ambil air wudhu, sholat tahajud dalam kesendiriannya. Kenapa? Karena dia yang butuh diakui sebagai hamba Allah. Ya Allah, akui kami sebagai hambamu yang minta tolong kepadamu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah, hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Di dunia ini, kita yang butuh kepada Allah. Lihat, saat wabah penyakit ini melanda kita semua, maka di satu sisi Allah menunjukkan ketidakbutuhannya kepada ibadah kita, tapi di sisi yang lain Allah menunjukkan betapa kitalah yang butuh kepada Allah. Kitalah yang memohon-mohon untuk dilindungi oleh Allah dari musibah wabah penyakit ini. Saat semua manusia mengatakan sudah di luar kendali kita, tenaga medis mengatakan ini di luar kendalinya, para ahli ekonomi, ini di luar kendali prediksi ekonomi. Saat semua manusia mengatakan bahwa ini semua di luar kendali manusia, hanya bisa melakukan upaya seoptimal yang bisa, maka yakinlah tak ada satupun di dunia ini yang berada di luar kendalinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Semuanya dalam genggaman Allah, tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketuklah pintu langit, berdoa kepada Allah. Kita yang butuh, ya Allah, kami zalim selama ini, seolah-olah Engkau yang butuh, padahal Kau tak butuh sama sekali. Kitalah yang butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, wadillahil hamd. Hikmah yang ketiga dari Ramadan di tengah wabah ini, sekaligus menjadi hikmah terakhir dalam kesempatan khutbah kali ini, adalah Allah ingin menegaskan kepada kita bahwa siapapun di antara kita, apapun pangkat jabatan kita, seberapapun kekayaan harta kita, kita bukanlah apa-apa di hadapan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bukan siapa-siapa, tak pantas sombong, berlaku membangga-banggakan diri, menganggap orang lain lebih hina di antara kita. Lihatlah yang menarik dari musibah wabah penyakit ini. Saat yang datang itu musibah yang besar, seperti gunung meletus, tsunami dengan ketinggian ombaknya yang luar biasa, atau gempa bumi dengan goncangan yang dahsyat. Saat musibah besar itu terjadi, orang mungkin bisa mengatakan, ini musibah besar yang di luar kemampuannya. Dirinya kewalahan karena memang musibahnya besar. Tapi saat ini Allah semakin ingin menunjukkan kepada kita, jangankan dengan gunung meletus, jangankan dengan musibah gempa bumi yang menggoncang, jangankan dengan musibah tsunami yang ketinggian ombaknya luar biasa, bahkan dengan sesuatu yang kecil yang Allah kirimkan kepada kita berupa virus itu, kita tak berdaya apa-apa. Seluruh dunia tak memiliki daya apa-apa, hanya bisa melakukan antisipasi sebatas yang dimampu oleh manusia. Seolah Allah menampar kita, Allah memberikan ketegasan bahwa siapapun engkau, jangankan kepada musibah yang besar, gunung meletus, tsunami atau gempa, kepada yang kecil saja Allah kirimkan, kau tak berdaya. Lalu mana orang yang sombong itu? Mana orang yang merasa hebat dengan pangkat jabatan, dengan kekayaan? Kau bukan apa-apa, kau bukan siapa-siapa di hadapan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hendaknya hiasi dirinya dengan ketawadhuan, karena salah satu syarat utama diakui sebagai hamba Allah
adalah ketika orang berjalan di muka bumi ini dengan penuh ketawadhuan. Wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahilun qalu salama. Allah Subhanahu wa taala ingin menunjukkan kepada kita bahwa kita bukan siapa-siapa, bukan apa-apa di hadapan kemahabesaran Allah Subhanahu wa taala. Jangankan Allah berfirman dalam ayat Al-Qur'an, engkau tidak akan bisa mencapai ketinggian gunung dan engkau tak akan bisa menembus bumi. Maka jangan engkau sombong, membangga-banggakan dirimu di hadapan manusia. Kita sekarang semakin faham ayat ini. Kalau Allah mengatakan, engkau tak bisa menembus bumi, engkau tak bisa menyamai ketinggian gunung. Ternyata saat ini kita semakin sadar, jangankan menembus bumi, jangankan mencapai ketinggian gunung. Dengan binatang, virus, makhluk yang kecil saja, kita tak berdaya di hadapan Allah. Buang jauh-jauh kesombongan itu. Apa yang ada pada diri kita titipan Allah, gunakan sebaik-baiknya untuk kemaslahatan bersama. Akhirnya, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengijabah doa-doa yang kita panjatkan kepadanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ya Allah, kami bersimpuh di hadapan kebesaran-Mu pagi ini, memohon ampun atas segala dosa, dan kami bermunajat, ya Allah, semoga Engkau kabulkan doa-doa yang kami panjatkan ini. Ya Allah, ampuni kami, karena tak jarang kami terjebak hanya mengisi Ramadan sebatas gegap gempita kulit luarnya saja. Kami hanya disibukkan dengan bermacam hidangan makanan, padahal Engkau ingin agar kami justru lebih mementingkan asupan jiwa dengan mengoptimalkan ibadah selama Ramadan. Seringkali kami hanya dilalaikan dengan sibuk berbelanja busana dan pakaian, padahal Engkau ingin agar ketakwaanlah yang menjadi busana kami, ketawadhuan yang menjadi pakaian kami, bukan justru kesombongan dengan segala gemerlap duniawi. Ya Allah, jadikanlah wabah yang melanda ini menjadi hikmah agar kami beribadah dengan lebih hakiki sehingga meraih ketakwaan yang sejati. Ya Allah, dalam kelemahan dan kefakiran kami bersimpuh memohon padamu dengan kerendahan hati agar Engkau angkat wabah penyakit ini, ya Allah. Engkau berikan kesembuhan kepada setiap yang sakit. Engkau berikan keselamatan dan perlindungan untuk kami. Ya Allah, kami tahu bahwa bisa jadi Ramadan yang baru saja berlalu ini adalah Ramadan terakhir dalam hidup kami. Karena kematian bisa datang kapanpun sesuai ketentuan-Mu. Ampuni kami, ya Allah, karena masih banyak menyia-nyiakan kemuliaan Ramadan. Puasa kami seringkali hanya tinggal lapar dan haus karena tidak meninggalkan hal-hal yang dosa. Salat tarawih kami sering tak khusyuk. Tadarus Al-Quran kami tidak jarang tanpa penghayatan. Sodakoh kami, ya Allah, masih banyak perhitungan. Padahal saat belanja keinginan kami tak ragu mengeluarkan. Ya Allah, pagi ini panas terik matahari bersama-sama kami rasakan, membuat keringat kami bercucuran. Kami membayangkan inilah gambaran kecil dari apa yang akan kami alami nanti di padang mahsyar saat kami dikumpulkan bersama seluruh manusia. Ketika itu, ya Allah, panas terik matahari jauh lebih panas karena jaraknya semakin didekatkan kepada kami. Ya Allah, jadikanlah saat itu kami termasuk golongan yang mendapat perlindungan-Mu. Ya Allah, Engkau Maha tahu bahwa kami ini banyak dosa. Engkau yang memberi kami badan ini. Namun terkadang kami lebih sibuk menggunakannya untuk mengejar duniawi semata. Seakan badan ini tak pernah lelah untuk mengajar kekayaan dunia. Namun begitu payah saat digunakan untuk sholat dan beribadah. Kami seringkali melupakan-Mu saat sibuknya pekerjaan, ya Allah. Bahkan dalam sholat-sholat kami sekalipun, kami seringkali tak ingat pada-Mu, ya Allah.
karena tak khusyuk. Ya Allah, seringkali berdiri sebentar saja untuk sholat kami merasa berat, padahal kami tahu kelak di padang mahsyar kami akan berdiri lebih lama lagi untuk mempertanggungjawabkan amalan kami. Dan sholat menjadi salah satu penolong utama kami saat itu. Ampunilah kami ya Allah. Ya Allah, seringkali kami mengagungkan dunia, padahal kami tahu dunia akan kami tinggalkan dan kematian pasti datang ya Allah. Jika ajal menjemput kami ya Allah, wafatkan kami dalam keadaan husnul khatimah. Kami membayangkan saat kematian itu datang, selesailah semua amalan, dibungkuslah kami dengan kain kafan, disumbat hidung kami dengan kapas, begitu pula mata dan telinga kami. Jasad kami diam, tak bergerak. Semoga itu diam yang mengisyaratkan ruh kami dalam kebahagiaan, bukan diam dengan ruh kami dalam kesengsaraan. Saat itu ya Allah, mungkin banyak orang yang melihat kami terbujur kaku. Semoga keluarga, sahabat-sahabat dan orang-orang yang kami tinggalkan bisa mengingat kesan yang baik pada diri kami, bukan terkenang dengan keburukan-keburukan kami selama hidup di dunia. Ya Allah, ampuni kami karena belum mampu hadir membawa kesejukan di tengah keluarga dan lingkungan kami. Sebagai suami, kami masih sering egois, padahal istri sudah setia menemani dalam lebih dan kurang kami. Sebagai istri, kami masih sering tak menghargai, padahal suami telah bercucur keringat untuk mencari nafkah yang halal bagi kami. Ya Allah, sebagai anak, kami belum bisa berbakti dengan baik kepada orang tua kami, padahal kami tahu bahwa keridhaan-Mu terdapat pada keridhaan mereka, kemurkaan-Mu terdapat pada kemurkaan mereka. Maafkan kami ya Allah jika selama ini khilaf telah melukai hati kedua orang tua kami. Ya Allah, kami tahu bahwa yang orang tua butuhkan dari kami bukanlah materi dan harta, tapi cinta dan kasih sayang. Maafkan kami jika saat orang sakit, jika saat orang tua kami sakit, kami tidak menjenguknya dengan alasan sibuk. Jika mereka butuh, kami tak di sampingnya. Jika mereka merindukan kami tak datang menyapanya. Ya Allah, ya Rabb, ampuni kami dan muliakan kedua orang tua kami. Ya Allah, hari ini dengan pertolongan-Mu kami bertekad untuk membawa semangat Ramadan dengan segala hikmahnya di tengah wabah pandemi ini, untuk menjadi hamba yang lebih baik di hari-hari berikutnya sampai akhir hayat kami. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya mujibas sailin. Akhirul kalam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.